Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya seringkali melihat, menyaksikan, menonton dari media sosial tentang bagaimana seorang survive off-grid tanpa banyak bantuan dari peralatan modern seperti listrik, seperti alat-alat canggih, kendaraan-kendaraan modern. Mereka hidup sederhana. Dan saya melihat ada sesuatu yang menarik di sana. Bagaimana mereka ini bisa menghargai hal-hal sederhana, yaitu ketika mereka mencari ikan di sungai dan mendapatkan ikan, mereka itu senang sekali, penuh sukacita, bisa makan dan tidak kelaparan, lalu mulai memasak dengan antusiasme. Hal yang sangat sederhana, bahkan tentang mendapatkan makanan, mereka penuh sukacita dan bersyukur. Dan menurut saya, dalam hal itu kita yang sudah hidup dalam kemapanan seringkali tidak bisa lagi merasakannya. Ada makanan di meja, ya bersyukur tapi tidak sungguh-sungguh penuh sukacita atas makanan yang kita terima. Bahkan kita tidak tahu lagi itu asalnya dari mana. Dan kalau tidak enak sedikit, kita sudah merasa udah jangan dimakan. Kurang ada sukacita dan syukur atas anugerah Tuhan dalam hal sederhana-sederhana. Dan itu ada kehilangan antusiasme terhadap kehidupan. Karena itu pengalaman-pengalaman sederhana yang kita bisa saksikan dalam kehidupan yang sederhana itu bisa membantu kita untuk lebih banyak bersyukur. Tentu kita tidak akan kembali ke masa lalu, ke kehidupan yang primitif. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana kita tetap masih bisa menghargai dan mengalir dari rasa syukur dan sukacita yang sungguh-sungguh natural dan alami dari dalam. Atas hal-hal sederhana yang sebetulnya adalah anugerah menakjubkan dari Tuhan. Makanan di atas meja, rumah yang nyaman, yang kita tinggali, air bersih. Tidak selamanya kita akan menerima dengan mudah makanan dan minuman itu. Menurut perkiraan sains, kalau dalam waktu 50 tahun kerusakan alam lajunya masih sama seperti ini, maka dalam waktu 50 tahun kita akan kesulitan air bersih. Kita akan mengalami kelangkaan pangan, dan mungkin kita berantem bahkan berperang untuk bisa mendapatkan makanan. Apalagi nanti 100 tahun, sudah sulit, hidup normal pun sulit. Maka kita perlu menghargai yang sederhana-sederhana, yang biasanya kita hanya take it for granted. Dan kemudian kita lebih bisa hidup sederhana, tidak terlalu banyak berpikir yang rumit, yang ujung-ujungnya tidak berhasil dengan baik. Katanya, kita itu berpikir sangat maju. Tapi lihat yang terjadi, kehidupan ini hancur lebur. Alam hancur, sistem pemerintahan tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya, dan banyak relasi-relasi yang kemudian rusak. Bahkan saya mengalami sendiri, banyak orang mengeluh tidak mampu mengendalikan emosinya sendiri. Padahal kita sudah maju sekali katanya. Itulah kita perlu belajar untuk pelan-pelan menghargai apa yang sederhana, mensyukuri kehidupan kita yang kita terima dari Tuhan, dan kemudian kita hidup dalam kesederhanaan dengan ungkapan rasa cukup yang membuat kita justru bisa menghargai anugerah Tuhan yang luar biasa.
Untuk saat ini mungkin yang paling penting adalah kita berani mengatakan cukup. Dan sadar bahwa kita tidak membutuhkan apa-apa. Makanan sederhana saja, minuman secukupnya, tidak bisa berlebihan. Karena akan menimbulkan penyakit. Kalau kebutuhan akan nama baik, status sosial, itu bukan kebutuhan. Itu adalah sebuah tindakan egoisme atau keinginan egoistik yang tidak ada habisnya, yang membuat kita justru akan susah sendiri. Dan kalau sungguh-sungguh kita sadar, tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh perlu dikhawatirkan. Tuhan sendiri mengatakan jangan khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum. Karena Tuhan memberikan rezeki, bumi ini cukup untuk semuanya. Kalau tidak cukup bukan salah Tuhan, itu ada yang rakus, ada yang tidak mau berbagi. Maka mungkin perlu gaya hidup kita yang harus diubah. Karena sudah terbukti bahwa gaya hidup kita itu salah. Buktinya apa? Buminya rusak. Dalam waktu 100 tahun nggak bisa lagi dihuni. Ada tetapi bagian-bagian tertentu saja. Sebagian besar sudah nggak bisa. Dan apakah itu kemajuan? Saya kira bukan. Maka kita perlu menyadari dan mengandalkan Tuhan dan berani mengatakan stop, berhenti, keliru. Kami tidak mampu mengelola alam ini, tidak mampu hidup dengan baik. Bahkan kebanyakan orang sekarang tidak bisa bahagia terhadap hidupnya meskipun mempunyai segalanya. Karena ada yang keliru dalam hidupnya. Kita perlu mengatakan cukup, kita perlu bersyukur dan mengalami anugerah Tuhan setiap hari dan bersukacita atas anugerah itu secara alami. Lalu melakukan kebaikan-kebaikan atas dasar kasih. Sehingga tidak terlalu banyak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang membebani. Yang ujungnya dalam kenyataannya tidak berhasil dengan baik. Sudah terbukti. Tidak lagi perlu menyangkal bahwa ada kegagalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu mengubahnya. Perlu hidup atas dasar iman dan cinta. Berbagi, melepas, bukan terus mengumpulkan dan mengambil yang sebetulnya kita sendiri tidak mengusahakannya. Supaya bumi ini bisa lebih aman, bisa lebih lama menopang kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa lebih bahagia, lebih ringan dalam hidup ini karena tidak dibebani oleh banyak pikiran. Kita hidup sepenuhnya setiap hari dengan penuh rasa syukur dan menghargai apa saja yang kita alami dan kita terima setiap hari. Makanan, air bersih, udara segar, jangan kita merusaknya dengan mengkonsumsi yang tanpa batas. Karena tidak dibutuhkan. Mari kita mulai memelihara, membayar kembali apa yang kita ambil dari bumi ini. Dan hidup dengan sederhana, hidup dengan penuh kasih, saling menolong. Karena kita dalam bahaya yang sama, yaitu kehancuran alam semesta ini. Kita sekaligus bertobat karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara bumi ini, tetapi ternyata gagal. Yang kita hasilkan justru kerusakan yang membahayakan semua orang. Yang kaya ya bahagia, yang miskin juga bahagia karena buminya yang terancam rusak. Maka mari kita mencoba untuk hidup lebih sederhana, secukupnya, melepaskan yang tidak perlu. Dan menurut saya justru itu lebih membahagiakan daripada mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Kita mohon rahmat Tuhan sekaligus pengampunan supaya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih bijaksana, lebih penuh syukur dan sukacita. Maka handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.